diberikan sambungan seperti ini. Jadi ada kolom kolom W10 kali 49. W10 kali 49 itu yang ini. Nanti mestinya akan menentukan ini tentunya sama A992 juga ya. Jadi F-yield-nya sama, FU-nya juga sama. Jadi ini nanti yang kita perlukan di sambungan ini adalah ini, tebal plat flange-nya dari kolom ini. Kemudian penyambungnya ini dari T ya. Jadi T yang dipotong dari white plank ya, WT. Jadi ini satu kakinya, ini flange-nya, satu lagi ada di balik sana gitu ya. Kemudian dia digunakan untuk menyambungkan kolom ini dengan balok ini. Balok ini nggak terlalu masalah karena nggak ditanya gitu ya. Geser yang ini nggak ditanya. Ini kalau gaya seperti ini mengakibatkan sambungan geser langsung di 4 baut ini, tinggal dibagi saja ya. Gayanya dibagi 4 lalu dicek apakah tumpunya dan sebagainya. Namun karena topik kita ini kombinasi tarik, jadi yang kita perhatikan hanya yang 8 baut ini ya, yang 4 kelihatan di sini dan 4 yang di belakang sana gitu ya. Jadi ini kalau dilihat dari sana mungkin ini yang W10 kali 49-nya. Kemudian WT 10,5 kali 31 itu gitu ya. Itu T-nya dilihat dari depan ya. Ini kakinya. Lalu baut yang 8 itu ada di sini dan di situ. Begitu. Sedangkan balok ini adanya di sini. Begitu ya. Dan baut yang 4 ini nyambung di sini. Di webnya balok ini. Tuh ya. Jadi kalau dilihat dari depan bentuknya seperti ini gitu. Ini kolomnya masih terus ke bawah ya. Begitu ya. Jadi gaya ini harus kita pindahkan ke sini dulu, mengakibatkan geser ke semua. Kemudian akibat kita pindahkan ada momen mestinya. Momennya juga bisa kita cari dan momen itu akan mengakibatkan tarik pada sebagian dari 8 baut ini dan kita perlu periksa. Itu yang harus kita lakukan. Pertanyaannya apakah mencukupi? Ya, apakah memenuhi syarat? Karena ini gayanya sudah diberikan ya. Karena papan tulis terbatas, formula ini harus saya hapus dulu nanti kita recall lagi. Oh, ada jarak-jarak yang belum saya sampaikan. Ini jaraknya 1,5, 3 dan 1,5. Jadi jarak baut ini yang atas ini 1,5 inch, bawah ini juga 1,5 inch. Ini semua 3 masing-masing 3 inch. Jadi ini 3 inch, 3 inch, 3 inch ya jaraknya. Atau kalau di sini lebih mudah tulisnya. Ya ini mungkin nggak skala ya. 1,5, 3 inch, 3 inch, 3 inch dan 1,5 inch. Itu jarak-jaraknya. Nah, pertama kita harus cari dulu gayanya ya. Kalau pakai LRFD, ini mungkin sekali jalan aja LRFD dan ASD. Kita perlu PU. PU-nya adalah 1,2 PD tambah 1,6 TL. 1,2 kali
20 tambah 1,6 kali 40 ya. Nilainya nilainya berapa? 88 ya. Kalau pakai ASD, TA-nya tinggal dijumlahkan ya. Ini jadinya 60 ya. 20 tambah 40 jadi 60 pips. Oke. Karena eksentris 2,75 kita perlu M-nya ya. Jadi sekalian saja M-nya. Saya kasih indeks U karena untuk LRFD, jadi ini PU kali E. 88 kali 2,75. Nilainya 242 kip inch ya. Sedangkan MA-nya, kalau Anda pakai ASD, itu adalah PA kali E, 60 kali 2,75. Ini nilainya 165. Ini biar nggak usah ngulang lagi. Yang ini sekaligus saja kita ambil dua-duanya. Nanti kita ngeceknya dua-duanya. Oke. Nah, yang geser yang 88 saja ini mengakibatkan geser di sini, tinggal kita bagi 11 ya. Jadi gesernya di mana lagi? Yang ini udah bisa dihapus lah ya. Jadi gaya ini kita pindahkan ke sini 88 dan momen 242 gitu ya. Yang 88-nya tinggal dibagi 8 itu geser. Saya akan tuliskan di sini tapi saya hapus dulu. Jadi ini yang gesernya. Sama dengan 88 kips. Sehingga ini P kecilnya. P kecil itu per baut ya. Saya kasih indeks U untuk mengingat ininya aja. Itu 88 per 8 sama dengan 11 kips ya. Kalau kita bekerja dengan ASD, PA-nya 60 kips, maka P kecil A-nya itu 60 per 8 ya. 60 per 8 itu berapa? 30 per 4. 7,5 ya. 7,5 kips ya. Oke. Nah, untuk geser, ketentuannya sama dengan yang lalu. Ada tumpu itu ada dua, ada deformasi, ada deformasi dan ada robek ya. Deformasi itu fungsi dari baut aja, yang RN-nya kalau nggak salah, deformasi apa? 2,4 DT FU gitu ya, kalau tidak salah. Jadi T-nya ini tebal yang Anda perlukan kalau yang Anda bisa cari dari tabel masing-masing profil baja ini ya. Apakah tebalnya yang 10,49 yang 10 kali 49 yang kolom atau yang 10,5 kali berapa tadi 31 tadi ya gitu. Ini deformasinya kalau tumpu tergantung dari jarak ke tepi atau jarak antar baut. Ini kalau tidak salah 1,2 kalikan LC clear length kali T kali FU juga begitu. Kemudian geser baut ya. Geser bautnya adalah FNV dari tabel. Kalau A325N tadi ya itu 54 kalau tidak salah ya. Di tabel ya. Bisa Anda lihat sendiri nanti atau nanti kita bisa lihat sekalian melihat FNT-nya. Dikalikan dengan luas baut ya. Bautnya 3/4 inch jadi bisa dihitung luasnya. Nah, ini oleh buku sudah dikasih tahu bahwa yang menentukan yang ini.
Anda bisa hitung sendiri sebenarnya karena jarak-jarak juga sudah diberikan. Dari 3 ini, yang menentukan semua adalah geser bautnya. Kalau kata buku, geser bautnya dari sini ketemu, atau kita bisa baca tabel lah ya. Karena kita terima bahwa itu geser baut, tapi nilainya kita coba lihat di tabel. Oh, belum saya buka. Sebentar saya buka dulu ya filenya. AESC. Oke, saya share. Share screen AESC. Ada di bab J ya. IJ. Oh. Tabelnya di J4 kalau nggak salah ya. J3.4. Ini bukan, ini jarak. Pasti geser mana? Oh, udah lewat, jangan-jangan. Oh, ini strength ya. Jadi kalau A325 yang ini N ini 54 gesernya dan 90 tariknya. Ini tariknya yang juga kita perlu FNT yang belum pakai aksen ya. Jadi angkanya nanti 90 dan untuk gesernya 54. Itu ini yang kita perlukan saat ini. Dan luas baut kita tinggal hitung aja sendiri. Jadi untuk geser ini kekuatan geser baut, karena sudah dikasih tahu bahwa yang menentukan yang ini, 2 lainnya Anda coba hitung sendiri saja kalau mau dibuktikan ya. RN-nya adalah FNV kali about. Mungkin perlu cari about dulu di luar ya. About-nya adalah V/4 kali 3/4 kuadrat. Di buku dia pakai tabel jadi langsung keluar kekuatannya. Kita hitung standar saja. I kali 34 kuadrat bagi 2. Bagi 4. 0,4418 ya. Inci persegi. FNP-nya tadi A325N itu 54 ya. Kalikan 0,4418 dan ini diperoleh 23,9. Ini kips ya. Dan kalikan V, jadi ini RN-nya, lalu saya geser ke sebelah ini sedikit, jadi VRN-nya itu adalah 0,75 kali 23,9 sama dengan 17,9 kips. Nah, ini kita sudah bisa bandingkan. PU-nya ini 11, VRN-nya 17,9. Jadi yang ini memenuhi ya. Yang LRFD, PU lebih kecil ya dari VRN. Jadi ini memenuhi. Gesernya oke ya. ASD juga sama, PA-nya. Oh, kita belum menghitung RN per omeganya. RN per omega itu adalah 23,9 per 2. Jadi 11,9 ya. Oh, ini langsung dibagi 2 aja. Ya, saya ngitung aja lah. 23,9 bagi 2. 11,95 ya. RN per omeganya, jadi ini lebih kecil. Itu 7,5, jadi oke ya. RN per omega. Jadi oke. Gesernya memenuhi ketentuan baik LRFD maupun ASD. Next adalah tariknya. Tariknya terkait dengan momen yang nilainya 242 ini ya. Tarik.
Saya gambarkan dulu 8 baut ini. Jaraknya masing-masing 3 ya, 3 inci. Dan dia seragam. Jadi garis netralnya mestinya tepat di tengah-tengah ini. Ini adalah garis netral. Ya, itu garis netralnya. Tengah-tengah dari yang ini. Dan dari 4 yang atas, sentroidnya ya di tengah-tengah dia lagi. Ini sentroid dari baut yang mengalami tarik karena momennya begitu. Momennya begini. Sentroidnya ada di sini. Yang tekan 4 ini sentroidnya ada di situ. Berapa jarak D ini? Mestinya berapa jarak D-nya? Anda bisa lihat kan ya? Ini agak di pinggir di sini. Ya, mudah-mudahan terlihat. Berapa jarak D-nya ini? Kalau ini 3, 3 dan 3. Berapa? 6, Pak. 6 ya. 6 inci mestinya ya. Ini 1,5. Ini juga tengah-tengahnya 3, 1,5. Jadi ini ke sana 3. Ini ke sini 1,5. Ini juga 1,5. Jadi ada 4 kali 1,5. 6 inci. Kita perlu jarak itu ya. Jadi M-nya, atau langsung saja ke formulanya, RT-nya kan sama dengan M per ND. Kita sudah bisa langsung hitung. M-nya tadi 242 ya. Sebelum saya hapus tadi di sini sudah kita angkatkan 242 dibagi dengan jumlah baut tariknya 4 ya. Dikalikan 6 ya. Begitu. Jadi masing-masing baut menerima tarik sekitar 10, sekian kayaknya ya. 242 dibagi 24 ya. 10,08. Tips ya. Ini tarik yang terjadi. Nah, kapasitasnya itu formula yang tadi yang ada FNT aksen. Kita tuliskan lagi. Ini sudah ya. Formulanya tadi FNT aksen 1,3 FNT dikurangi FNT, bukan FNT ya. Dibagi V FNV, FRV kecil sama FNT. Ya, begitu. Ini untuk LRD. Kalau untuk AST ini kita ganti dengan FNV per omega. Angka-angka yang ada, FNT ini 90, ini juga 90, ini 90, ini 54 tadi ya, kita sudah baca di tabel. Jadi 1,3 kali 90 kurangi 90, 0,75, 54. Nah, FRV yang belum, nanti kita hitung. Ini hasilnya harus kurang dari 90. Nah, FRV itu adalah tegangan geser yang terjadi pada bautnya ya, baik melalui LRFD maupun AST. Tadi sudah kita lihat P kecil U-nya itulah 11 kips ya. Tapi ini kan gaya ya. Ini gaya. Ini tegangan. Jadi kita harus ubah dulu jadi tegangan dengan membaginya dengan luas bautnya ya. Jadi PU-nya dibagi dengan A baut. 11 dibagi dengan tadi di sini berapa? 4418 kayaknya. Ini masih jejaknya masih ada di sini. Begitu ya. Makanya 24,9. Ini KSI ya. Jadi yang kita masukkan angka 24,9 gitu ya. Yang kalau kita hitung nilainya
kurangi 90. 9 dibagi 5 kali 54. Hasilnya 61,7. Kalau saya ngitung, saya cek di buku, segitu bukan? Ya, 61,7. Dan ini kurang dari 90, benar ya? Jadi yang dipakai yang ini, 61,7. Ini adalah tegangan, kapasitas tegangan gesernya untuk tarik. Kapasitas tegangan tarik dengan adanya geser. Gitu ya. Yang 90 ini turun jadi 61,7. Nah, Rn-nya, ini LRFD dulu kita tuntaskan ya. Rn-nya tinggal dikalikan dengan luas. Jadi 61 FNT aksen kali AB, luas baut, itu 61,7 kalikan 0,4418. Tinggal dikalikan 0,4418. Hasilnya 27,2. 2 kips ya. Ini Rn-nya. VRN tinggal kali 0,75. 0,75 kali 27,2. 20,4 kips. Nah, ini kapasitasnya. RT-nya sendiri 10,08, sudah kita hitung di atasnya ini. Jadi ini kurang dari 20,4 kips. Artinya tariknya pun memenuhi syarat. Jadi gesernya memenuhi syarat, tariknya memenuhi syarat, setidaknya LRFD dulu. Ya. Begitu. Nah, untuk ASD kita tinggal ubah ini sedikit. Ini jadi FNP per omega. Kalau itu jadi FNP per omega, ini jadi 54/2. Nah, nilainya harus dihitung lagi. .34 hasilnya. Coba saya cek benar nggak 34 di sini. Oh, sebentar, 24,9-nya enggak, bukan segini juga. Ya, salah, ini juga harus diganti. Karena ini FRV-nya menggunakan PU yang 11. Kalau untuk KSD, FRV-nya harus menggunakan PA yang tadi berapa tadi? 7,5 kalau tidak salah ya. 60/8 ya. 7,5. Ini 7,5. Ininya 7,5. Ininya PA dulu ya. Ininya PA. Ininya 7,5. Yang nilainya 4418. 17 ya, 17,0 ya. 17,0. FRV-nya itu yang kita masukkan ke sini. Nah, begitu. Harus dihitung lagi. 1,3 kali 90 dikurangi 90 kali 17 dibagi dengan 54/2. Angkanya 60,3 ya. Ini jadi 60,3 dan masih kurang dari 90, jadi 60,3-nya yang kita pakai. Jadi Rn-nya adalah 60,3 kalikan luas baut ya. Itu hasilnya kali titik 4418 26,7. Ini 27,2-nya ganti 26,7. Jadi Rn per omeganya itu bukan 0,75 tapi ini bagi 2 ya. 26,7 per 2. Ini tinggal dibagi 2. 13,3 ya. 3 kips ya. 13,3 kita bandingkan dengan RT ini juga. Enggak RT. Salah. Ini tadi ini MU ya, yang 242 ya. MA-nya
Ada yang ingat tadi MA-nya berapa? Atau ini tadi MA jangan-jangan? Oh, cek lagi deh. Tadi PU-nya atau di sini aja di buku. Biar nggak lupa. Oh, MA-nya tadi 165 ya. Jadi MA-nya 165. Untuk ASD tinggal dibagi 24. Hasilnya 6,88. Ini KIPS. Jadi RT-nya lebih kecil dari Rn per omega yang 13 ya. Rn per omega jadi cek oke ya. Jadi kira-kira demikian. Mudah-mudahan satu contoh ini saja, karena di buku juga sudah cuma ada satu contoh, cukup untuk memberikan ilustrasi bagaimana menggunakan formula tambahan ini. Jadi memang kita tinggal menggunakan ini saja sebenarnya untuk mengecek tariknya. Sedangkan gesernya masih sama seperti yang lalu-lalu ya.